Seperti di video saya sebelumnya yang bercerita tentang penggunaan dana infak masjid untuk dipinjamkan kepada jamaah dengan sistem syariah yang tanpa riba, kali ini saya akan menjelaskan secara teknis terkait dana yang dipinjamkan supaya tidak terkena dampak inflasi. Seperti yang kita tahu, inflasi adalah menurunnya daya beli mata uang. Misal nih, tahun ini uang 100.000 bisa untuk beli 5 kg telur. Tahun depan hanya bisa beli 4 kg telur aja. Artinya daya beli uang terutama yang berbentuk rupiah semakin lama semakin menurun. Tentu banyak hal yang menyebabkan hal ini, tapi saya tidak mau bahas panjang lebar di sini. Hal ini tentu berpengaruh pada dana infak masjid yang dipinjamkan kepada jamaah. Jika pinjaman jangka pendek yang kurang dari setahun sih nggak masalah, nilai inflasinya kecil sekali, bahkan nyaris nol. Tapi bagaimana jika tenor pinjamannya bisa lebih dari setahun, bahkan bertahun-tahun? Pastinya terkena dampak inflasi, sementara dalam Islam dilarang keras menarik bunga pinjaman atau riba untuk menutup inflasi. Misalnya nih, ada jamaah masjid yang pinjam uang sebesar 10 juta untuk beli motor, dicicil selama setahun. Selama setahun itu jumlah uang yang dibayar tetap aja 10 juta, tapi daya belinya bukan lagi mampu untuk beli satu motor. Umumnya besarnya inflasi 5% per tahun, maka nilai uang 10 juta 1 tahun mendatang sebesar 100% dikurangi 5% dikalikan 10 juta sama dengan 9.500.000 rupiah. Artinya nilainya berkurang sebesar 500.000. Dengan nilai segitu, setahun kemudian 10 juta itu nggak cukup untuk beli motor. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Terus apa dong solusinya? Nah, kembali ke zaman Rasulullah 1400 tahun lalu, ada mata uang yang nilainya tetap sampai sekarang. Apalagi kalau bukan emas dan perak atau yang biasa kita sebut dinar dan dirham. Supaya terhindar dari inflasi, maka dana infak yang dipinjamkan kepada jamaah harus berupa emas dan dikembalikan juga dalam bentuk emas dengan berat yang sama. Jamaah bisa menjual emas tersebut untuk keperluannya, tapi pembayaran pinjaman harus dalam bentuk emas juga. Dengan begini, pinjaman dengan tenor 20 tahun pun tidak masalah. Daya beli emas akan tetap sama tanpa terpengaruh inflasi. Gimana? Keren kan? Masalahnya adalah emasnya berupa apa? Emas batangan atau koin? Bagaimana kalau pinjamnya cuma 1 gram emas atau di bawahnya? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Seperti kita ketahui, harga 1 gram emas 24 karat ketika video ini dibuat adalah sebesar 937.000 rupiah. Nah, bagaimana jika ada jemaah yang minjam hanya 1 gram emas atau setengahnya, bahkan kurang dari itu? Nah, seperti kita tahu, berat 1 gram emas itu kecil banget, bahkan lebih ringan dari perhiasan anting anak perempuan. Jadi bisa dibayangkan seberapa kecil bentuknya. Belum lagi kalau dipecah jadi 0,5 gram. Sekecil apa itu? Nah, supaya bisa lebih mudah ditransaksikan, maka emas diubah dalam bentuk koin atau biasa disebut dinar. Berdasarkan aturan Islam, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas dengan kemurnian 22 karat. Saat video ini dibuat, harga 1 dinar adalah 3.740.000 rupiah. Koin 1 dinar ini pun bisa dipecah menjadi setengah dinar atau setara dengan 1.870.000 rupiah. Tapi kan nilainya masih aja besar. Terus gimana dong kalau cuma pinjam ratusan ribu rupiah doang? Nah, selain dalam bentuk emas, ada juga mata uang anti inflasi dalam bentuk dirham yang berupa perak. Berat 1 dirham adalah 2,975 gram, kemurnian 99%, dan harganya setara dengan 72.000 rupiah. Koin dinar ini juga bisa dipecah menjadi setengah dirham atau setara dengan 36.000. Maka untuk pinjaman dengan jumlah kecil bisa pakai koin dirham ini, sementara pinjaman dalam jumlah besar menggunakan emas atau dinar. Emas dan perak dalam bentuk dinar dan dirham telah terbukti selama ribuan tahun tahan terhadap inflasi. Di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu nih,
1 dirham mampu untuk beli 2 ekor ayam. Sekarang pun di tahun 2020, 1 dirham setara dengan Rp72.000 juga cukup beli 2 ekor ayam potong. Begitu pula dinar, yang mana 1400 tahun lalu mampu membeli 2 ekor kambing. Hari ini pun 1 dinar cukup beli 2 ekor kambing. Maka, wahai umat Islam, kembalilah berjalan di atas landasan Islam. Dengan digunakannya mata uang ini, umat Islam turut berpartisipasi dalam menegakkan sunnah. Bukan hanya mengurangi banyaknya riba, tapi juga membantu pemerintah memerangi inflasi yang diakibatkan oleh riba.